kalau polisi pakai baju sipil nggak masalah, tapi kalau kita pakai baju polisi masalah. Ya kan? Makanya kan kalau kenapa itu baju itu sangat berharga? Coba lihat, ada orang polisi gadungan merayu cewek, menipu perempuan, mudah sekali ya dengan seragam doang. Karena mereka menghadapi oligarki hitam misalnya, kemudian pelaku-pelaku kejahatan yang memang itu nggak sendirian dan rentan disuap gitu ya. Orang-orang yang bekerja dalam dunia penegakan hukum itu harus diberikan perhatian lebih oleh negara, agar negara ini punya martabat di depan rakyatnya, di mata rakyatnya. Maka mau tidak mau negara harus bisa memberikan perhatian ya kepada institusi penegak hukum. Kita negara hukum. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin agar negara ini punya martabat di depan rakyatnya, di mata rakyatnya, maka mau tidak mau negara harus bisa memberikan perhatian ya kepada institusi penegak hukum. Kita negara hukum. Iya kan? Nah, makanya selama ini kurang Bang perhatian negara. Iya, saya pikir memang negara itu harus memikirkan ulang posisi daripada polisi, jaksa, hakim. Jadi orang-orang yang bekerja dalam dunia penegakan hukum itu harus diberikan perhatian lebih oleh negara. Karena mereka mudah melakukan penyimpangan, apalagi budaya hukum di tengah masyarakat ini belum seperti yang diharapkan, ya kan? Nah, makanya apalagi godaan, gaya hidup, godaan. Itu lagi itu udah mulai itu. Misalnya mereka ikut dalam pertambangan ilegal, membackup aliran gelap narkoba. Itu penyalahgunaan wewenang nggak sih Bang? Iya, itu abuse namanya. Abuse karena mereka punya kewenangan yang besar dan luas, sehingga di mana-mana tidak ada sudut negerinya yang tidak ada polisi. Iya, pasti ada polisi. Tidak ada, karena mereka langsung berinteraksi dengan masyarakat, berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu mereka rentan, rentan untuk dalam tanda kutip menyalahgunakan kewenangan yang mereka miliki. Nah, itu tidak heran kalau kita lihat misalnya ada oknum-oknum yang membackup tambang ilegal, kemudian nah, itu pengawasannya gimana Bang? Kok bisa ada oknum yang membackup tambang? Berarti pengawasannya tidak berjalan. Nah, itu dia katakan, itu saya katakan, makanya saya katakan dengan pengawasan itu harus strict itu. Pengawasannya siapa aja Bang? Ya, makanya pengawasan internal dan eksternal ini. Nah, seharusnya Kompolnas itu. DPR sendiri gimana selama ini? Ya, kalau kita kan kebijakannya, nggak bisa kita, itu kan sangat teknis itu ya, teknikal itu. Jadi kalau misalnya ada laporan-laporan dari masyarakat, ya ditindaklanjuti. Kompolnas juga begitu. Tapi kan sekarang terjadi pembiaran. Makanya kalau komite reformasi langsung di bawah presiden mungkin lebih efektif kalau menurut Abang. Komite ini kan ad hoc. Cuma 6 bulan. Iya, 6 bulan dia kan. Dia hanya memberikan mungkin masukan. dalam 6 bulan. memberikan masukan apakah nanti rekomendasinya mengubah undang-undang kepolisian misalnya ya. Masih bermain di nanti kalau diundang kalau misalnya undang-undang kepolisian itu bisa diubah, pasal mana saja yang harus ditambah, dikurangi dan lain sebagainya. Kan itu. Belum ada. Ya, jadi menurut saya memang soal kesejahteraan ini juga nggak bisa kita abaikan begitu saja ya. Jadi karena gaya hidup macam-macam tadi, akhirnya mereka cenderung dan tapi rentan sekali. Tapi nggak bisa membenarkan juga Bang. Oh iya dong, itu nggak bisa kita benarkan. Nanti jadi alasan gaji kurang gaji gitu. Iya, memang benar, itu nggak bisa kita benarkan. Kita tetap tapi dia punya kewenangan, dia memiliki kewenangan. Bedanya dia punya kewenangan. Dia punya kewenangan. Makanya dia dia sipil yang dikasih baju itu. Coklat. Makanya kan kalau kenapa itu baju itu sangat berharga? Coba lihat, ada orang polisi gadungan merayu cewek, menipu perempuan, mudah sekali ya dengan seragam doang. Jadi auranya udah beda tuh pakai seragam. Jadi kalau polisi pakai baju sipil nggak masalah, tapi kalau kita pakai baju polisi masalah. Ya kan? Jadi itu menunjukkan bahwa mereka itu memang adalah yang berbeda gitu, betul. Jadi itu nggak bisa kita pungkiri. Kalau saya misalnya pakai baju polisi, pasti Pak Nasir udah gila nih kayaknya. Ya, polisi gadungan ya? Kayaknya gila Pak Nasir, gila polisi kayaknya. Tapi kalau polisi pakai baju seperti saya nggak ada masalah. Biasa aja. Boleh-boleh aja. Jadi itu sebabnya negara itu harus bisa memberikan perhatian kepada anggota kepolisian, kemudian kejaksaan, hakim, kemudian yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi, karena godaan mereka besar sekali itu, karena mereka menghadapi oligarki hitam misalnya, kemudian pelaku-pelaku kejahatan yang memang itu nggak sendirian dan rentan disuap gitu ya. Nah, makanya pengawasan itu kan pengawasan itu nanti mengawasi penegak hukum. Iya, pengawasan itu nanti erat kaitannya dengan pembinaan. Ya, pembinaan sehingga mereka punya self control gitu.
ya punya self control. Itu yang penting. Jadi menguatkan self control itu penting. Banasnya kadang nggak jaminan ketika gaji sudah naik nih, gaji hakim sudah naik kan. Terus mereka langsung tapi kayak aneh sih. Tiba-tiba nanti pas gaji naik, mereka profesional dikasih gaji kayak gaji naik tiba-tiba kok sama-sama, Bang. Ya, kan penegak hukum. Makanya saya katakan ketika negara sudah memberikan perhatian lebih kepada mereka, negara harus tegas dengan mereka. Ketika ada salah, langsung pecat. Pecatnya. Pecat, jangan pakai sidang-sidang PTDA, nggak ada itu. Itu Kira-kira begitu, itu konsekuensinya, gitu. Sehingga mereka betul-betul. Ya, jadi itu yang harus dilakukan itu. Jadi negara sudah memberikan perhatian, sarana dan prasarana sudah diberikan, kemudian take home pay mereka itu misalnya lebih besar. Jadi mereka merasa diperhatikan oleh negara. Tapi ini nggak berlaku buat perwira yang gajinya udah gede-gede gitu. Ya, itu bisa diatur. Tapi mereka masih juga. Karena saya katakan tadi, mereka itu godaannya besar karena menghadapi ya pelaku-pelaku kejahatan. Nah, pelaku kejahatan kan berusaha bisa terhindar kan? Bisa terhindar dari jeratan hukum. Kan itu kan? Iya, benar. Pelaku kejahatan itu berusaha bagaimana mereka terhindar dari jeratan hukum. Akhirnya mereka lobby. Ya kan, cincai sama seperti misalnya wajib pajak, ya kan? Wajib pajak jadi penanggung pajak. Makanya ada Gayus Tambunan dulu, ya kan? Wajib pajak dia sekian katanya, dia berusaha menghindar. Nah, gimana caranya? Udah main sama oknum sana kan? Akhirnya ya yang seharusnya 10 disetor 5, ya kan? 5 lagi ya bagi-bagi mereka. Jadi rentan gitu. Nah, makanya memang kembali kepada self control tadi. Self control dan panutan juga. Panutan. Makanya Pak Kapolri kan pernah bilang ikan busuk itu dari kepalanya. Dari kepalanya. Sinyal ya, Bang. Iya, sinyal. Ya, kan? Nah, jadi itu menunjukkan bahwa memang pimpinan itu harus memberikan contoh yang baik. Tapi memang yang sulit bagi kepolisian saat ini dan mungkin dulu-dulu itu untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, Bang. Karena kita tahu ya pada prakteknya banyak sekali kan upaya-upaya dari masyarakat untuk mendapatkan keadilan itu terhambat karena ulah-ulah oknum ini. Nah, itu bagaimana tuh kepolisian untuk mengembalikan kepercayaan itu, Bang? Ya, sebenarnya mereka kan harus terbuka. Sekarang kan sudah ada undang-undang ya, misalnya kebebasan memperoleh informasi ya. Jadi jadi mereka harus buat kanal ya, harus buat saluran ya, sehingga mereka mudah untuk mendapatkan informasi. Ada nomor misalnya 119 misalnya kan. Tapi ketika dihubungi udah nggak bisa, macam-macam. Nah, ini harus diperbaiki gitu loh. Jadi kalau di Jepang misalnya, ya di Jepang itu ketika misalnya rumah saya, kemudian tetangga saya itu ribut, mungkin dia menghidupkan musik dengan keras-keras sehingga mengganggu. Lalu telepon langsung datang itu. Polisi itu? Ya, langsung datang, kemudian ditegur, ya kan? Nah, kemudian dia bandel lagi, datang lagi. Nah, kalau 3 kali udah dibawa. Tegas tuh ya. Tegas, dibawa. Harusnya begitu. Ya, jadi begitu. Jadi sebenarnya memang kembali lagi ke soal tadi, butuh panutan. Ya, panutan. Jadi ketika misalnya pimpinan itu memberikan panutan, ya sulit kemudian anggota untuk bisa menolak. Tapi kalau misalnya dia tidak memberikan panutan, ya berlakulah seperti kata pepatah ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari.